komunikasi langsung dengan penjaga kosan Pak Siswanto kalau nggak salah. Ada di tempat ya? Ada di tempat. Jadi memang kosan itu suasana memang kalau di dalam itu memang lebih privacy. Ada beberapa kamar kalau nggak salah 12 kalau nggak salah. Di kamarnya almarhum itu kamar 105. 105. Nah kemudian hal yang kemarin disebutkan baru itu kami diberikan akses masuk ke dalam. Ke dalam kamar? Ke dalam kamar. Ya, saya juga terima kasih. Ada dari Pusat Nafis Jakarta Pusat, Polres Jakarta Pusat, kemudian dari lengkap dari penyidik Krim Polda Metro Jaya, yaitu dari penyidik, Kanit, mendampingi Kompolnas Pak ya? Betul, Kasubdit, hadir situ semua. Apa yang ditemukan dalam kamar? Menurut kriminolog, kecil kemungkinan Arya Daru menjadi korban pembunuhan. Terus apaan Pak? Kalau misalkan bukan pembunuhan, kita kan awam nih Pak, tolong kasih penjelasan. Kalau misalkan bukan pembunuhan, masa dia ngelakban wajahnya sendiri sampai meninggal gitu. Soalnya kan baru kali ini ada kasus kayak gitu kalau misalkan bukan pembunuhan. Biasanya kan yang misalkan bunuh diri itu kayak gantung diri atau loncat dari gedung, loncat dari tower gitu kan. Baru kali ini ada kasus pembunuhan atau bunuh diri pakai lakban gitu. Oke, jadi ini sepertinya pelakunya ini mereka ini kayak yang memanipulatif gitu loh ya. Itu orang luar ya, tapi mereka juga butuh orang dalam, ngerti ya? Artinya orang dalam tuh orang Indonesia. Ya, jadi ini kami datang ke TKP di Gondang Dia, kosan itu, di Menteng itu bersama dengan Pak Anam. Pak Anam sehari sebelumnya sudah mengunjungi keluarga almarhum di Jogja dan ada beberapa hal yang memang perlu dikonfirmasi. Di antaranya pada waktu kemarin ke TKP itu kita membuat komunikasi langsung dengan penjaga kosan Pak Siswanto kalau nggak salah. Ada di tempat ya? Ada di tempat. Jadi memang kosan itu suasana memang kalau di dalam itu memang lebih privacy. Ada beberapa kamar kalau nggak salah 12 kalau nggak salah. Di kamarnya almarhum itu kamar 105. 105. Nah kemudian hal yang kemarin disebutkan baru itu kami diberikan akses masuk ke dalam. Ke dalam kamar? Ke dalam kamar. Ya, saya juga terima kasih. Ada dari Pusat Nafis Jakarta Pusat, Polres Jakarta Pusat, kemudian dari lengkap dari penyidik Krim Polda Metro Jaya, yaitu dari penyidik, Kanit, mendampingi Kompolnas Pak ya? Betul, Kasubdit, hadir situ semua. Apa yang ditemukan dalam kamar? Nah, begitu buka dia masuk, yang belakang tetap memvideoin. Kelihatan kan? Iya. Almarhum lying on the bed, ya kan? Dengan selimut masih menutupi sebagian besar tubuh, kaki masih agak kelihatan dikit sama tangan. Begini, kemudian maaf, Pak, pakaian ada Pak melekat itu, atau cuma hanya selimut saja? Belum tersibak. Itu yang kami lihat. Muka ada lakban kuning. Nah, itu di dalam lakban kuning ada sedikit plastik seperti kayak kita habis fotokopi itu loh, plastik yang buram-buram itu. Ya kan? Nah, baru di situ jadi lapis maksudnya Pak. Di dalam lakban ada plastik. Betul. Nah, baru yang di dalam lakban ada plastiknya. Baru yang bersangkutan baru ngubungi polisi. Polisi terus datang dan seterusnya. Artinya kemudian tidak ada barang-barang yang hilang, ya kan? Kemudian tapi dari penuturan penjaga kos, Pak, adakah ditemukan barang-barang lain selain selimut dan lakban tidak jauh dari tempat tidur atau dari jasad? Ya, ini. Lucunya begini. Pak Kompolnas kan bilang ya bahwa di dalam itu ada kunci slot yang cuma bisa dibuka dan dikunci dari dalam, ya kan? Nah, harusnya kan masyarakat ini tergiring bahwa itu cuma bisa dilakukan dari dalam, ya kan? Selesai dong harusnya, ya kan? Sampai di situ harusnya selesai itu sampai di situ, ya kan? Tapi sayangnya Pak Kompolnas itu bilang bahwa dia menyuruh penjaga kamar kos yang pertama kali membuka pintu itu untuk mempraktekkan bagaimana cara membukanya dan menguncinya lagi, gitu kan?
otomatis posisinya dari luar, ya kan. Begini, penjaga kos ini mempraktekkan seperti yang ada di CCTV, ya kan. Dia masukkan badannya ke dalam kamar lewat jendela, ya, badannya, kepalanya dan tangannya menjangkau slot, ya kan, dengan posisi kaki tetap di luar kamar, ya kan. Kok bisa itu dari luar? Kompolnas kok nggak berpikir ya, seandainya si pelaku ini melakukan seperti itu gitu loh, dia kunci dulu dari dalam terus dia keluar lewat jendela. Lucu, makin lucu, capek gini, capek. Pelaku orang Indo, apa orang luar, apa masih di Indonesia, apa keluar negeri? Dari Mas Aris. Oke Mas, dibantu untuk menjawab ya Mas Aris. Pakai kartu yang kecil, karena kalau Madam Suki kemana-mana tuh kartunya kecil-kecil aja ya. Ada orang luarnya? Ada orang luarnya ya? Ada orang luarnya? Ya. Oke, jadi ini sepertinya pelakunya ini mereka ini kayak yang memanipulatif gitu loh ya. Itu orang luar, ya. Tapi mereka juga butuh orang dalam, ngerti ya? Artinya orang dalam tuh orang Indonesia, gitu. Nah, oke. Jadi pelakunya ada orang luarnya, dan mereka juga memakai orang kita juga. Ini disclaimer ya. Disclaimer karena kita kan masih menunggu, namanya menunggu, makanya kalau hasilnya udah bagaimana, masyarakat itu kan nggak bertanya-tanya, nggak penasaran. Ingat ya, kartu tarot ini bukan alat ilmiah ya, bukan alat investigasi ilmiah, tapi kartu tarot ini dia bisa ngelihat atau mengambil insight atau sebuah petunjuk dari energi kartu tarot ini melalui intuisi orang yang membacanya. Oke, ada lagi. Instingku katanya Mbak Nona. Malam itu ada tamu, tapi heran kenapa nggak keungkap. Iya, kalian kalau mengikuti Madam Suki yang part-partan itu, nanti ada ya part 13 ya, aku udah buat. Ya, di part 13 ini juga seru sih. Nanti hari ini aku tayangkan ya. Di part 13 ini sebenarnya lakban itu adalah sebuah simbol atau sebuah pesan ya. Sebenarnya prediksi ya, Mas Arya Daru itu salah satu target ya, tapi ada lagi yang ditargetkan gitu. Pokoknya kalian lihat aja di mana namanya, di part 13. Oke, hari ini. Nah, waktu itu kan Madam Suki ngelihatkan kalian, apakah malam itu ada orang, energinya muter. Sampai akhirnya aku tanya hal lain kan, baru keluar ya. Jadi kartu tarot tuh kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan energi ini kan misteri, ini kan sebuah kasus misteri, makanya dinamakan misteri itu tidak diketahui pelakunya siapa. So that's why kita menyebutnya misteri. Di dalam misteri itu ada memang yang namanya kalau kita bilang itu rahasia. Melipat gandakan kenikmatan seksual dengan cara menyumbat saluran pernapasannya sampai sesak napas, sehingga tidak lagi dia bernafas sampai pemasokan oksigen ke otak terputus.
salah satu kelainan seks yang terjadi kepada seseorang. Dan ini dituduhkan dan diasumsi kalau si ADP artinya ada satu kelainan seksual jika dia menyumbat saluran pernapasannya, mengurangi, membuat sesak sampai titik klimaks seksualnya, masturbasi. Dan kelainan seksual ini bisa mengakibatkan fatal jika tidak lagi terkendalikan, menghabisi nyawa sendiri. Sampai detik ini tidak ada keterangan yang pasti dari Pak Polisi yang berbaju coklat. CCTV dihilangkan beberapa detik sewaktu kejadian tersebut. Apakah ada kelainan seksualnya? Tapi kalau menurut aku, catat dan harus tahu kalau si ADP ini punya istri dan 2 anak dan mempersiapkan semuanya rencana mereka ke Borobudur, mempunyai hubungan harmonis dengan istrinya. Dan seharusnya ini akhir Juli ini sekarang lah berangkat ke Finlandia untuk mengurus semua urusan-urusan orang-orang yang berangkat ke luar negeri, mengurus urusan-urusan luar negeri. Jadi menurut aku semuanya bisnis yang dilakukan ilegal itu nggak ada yang bisa dikerjakan masyarakat kecuali kalian lah. Nah, keponakan pejabat, istri pejabat, menantu pejabat, mereka yang bisa mengerjakannya. Cocok kalian rasa? Usut kematian diplomat Kemlu, Kompolnas soroti 3 lokasi kunci aktivitas Arya Darus sebelum ditemukan tewas, tempat kerja, kos-kosan, dan pusat perbelanjaan. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas turun tangan dalam kasus penyelidikan kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan 39 tahun yang ditemukan tewas di kosannya di Gondangdia, Jakarta Pusat. Komisioner Kompolnas Khairul Anam mengatakan bahwa untuk menyelidiki penyebab kematian ADP tak hanya menyoroti satu lokasi yang ditemukan tewas, namun menurut Anam 3 lokasi lainnya penting untuk disoroti guna mengungkap detail aktivitas almarhum sebelum ditemukan tewas pada 8 Juli 2025. 3 lokasi yaitu kos-kosan, pusat perbelanjaan, dan tempat kerja. Hal ini diungkapkannya dalam keterangannya pada Rabu 23 Juli 2025. Anam juga menjelaskan bahwa aktivitas almarhum pada tanggal 7 hingga tanggal 8 telah ditelusuri secara rinci termasuk rekam jejak digital dan kesaksian. Ini ada 3 spot atau 3 tempat yang penting. Satu adalah kos-kosan bagaimana tanggal 7 dan 8 almarhum ini mulai beraktivitas sampai kemudian almarhum ditemukan meninggal. Itu spot pertama, detail banget, dijelaskan jam per jam, detik per detik, ada rekam jejaknya, terang Anam. Kemudian kata dia, spot kedua adalah pusat perbelanjaan, dan ketiga adalah tempat ADP bekerja juga penting untuk ditelusuri. Di Jakarta ya, pusat perbelanjaan itu aktivitasnya apa, yang rekam jejak digitalnya juga ada, yang dengan siapa saja juga ada. Habis itu yang berhubungan dengan tempat bekerja, itu juga ada rekam jejak digitalnya dan cukup rapi ditelusuri beber Anam. Dalam 3 spot ini yang penting satu ini berhubungan dengan aktivitas, yang kedua rekam jejak digitalnya ada, yang berikutnya juga nggak kalah penting adalah berhubungan juga dengan barang, ujar dia. Anam memandang dari ketiga spot itulah khusus pada tanggal 7 dan 8 mencerminkan bagaimana rangkaian peristiwanya sampai di kos-kosan. Kejadian di kos-kosan itu apa tergambar sangat rapi dan bukti jejak digitalnya, bukti kesaksiannya ada. Jadi tidak hanya satu spot kos-kosan di mana almarhum ditemukan sudah meninggal, tapi rangkaian perbelanjaan, kos-kosan, pasar, dan pusat perbelanjaan sampai di tempat yang berhubungan dengan tempat pekerja sudah ditelusuri dengan baik tanpasnya.